1 bersama saya Nisrina Kirana. Pemirsa, proses evakuasi insiden kecelakaan KA Argo Bromo dan juga KRL di Bekasi Timur pada 27 April malam tadi. Ini masih terus berlangsung dan pemirsa, untuk memantau situasi terkini sudah ada jurnalis Berita 1 Ahmad Sundraji yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Selamat pagi, Aji, bagaimana kondisi dan juga situasi terkini dari lokasi? Bagaimana update dari proses evakuasi di sana, Aji? Ya, Nisrina, memang hingga pukul 9.47 pagi ini proses evakuasi berlangsung usai karena memang satu persatu petugas Basarnas. Saya akan kembalikan kamera saya untuk melihat secara langsung seperti apa kondisi real di stasiun Bekasi Timur. Satu persatu petugas Basarnas sudah mulai membawa alat berat yang sedianya sejak pagi tadi digunakan untuk mengevakuasi ataupun menetapkan lokomotif C206 dan juga kereta ke-10 dari KRL komuter lain. Dan di sini ada juga pemirsa Berita 1, beberapa menit yang lalu Menteri Perhubungan Budi Purwagandi telah tiba di stasiun Bekasi Timur dan hingga saat ini beliau masih berbincang di ruangan khusus untuk memperbaharui informasi yang sedianya dapat dibagikan untuk kepada awak media. Dan ini di sana inilah satu persatu petugas Basarnas telah membawa ataupun merapikan alat berat yang sedianya digunakan untuk mengevakuasi lokomotif dan juga rangkaian KRL. Tidak sepadat ataupun tidak sehektik pagi tadi. Memang situasi seperti ini masih akan terus berlangsung dan saat ini saya berada di lantai 1 ataupun di lantai atas dari stasiun Bekasi Timur, sedangkan untuk posko pengaduan ataupun posko informasi berada di bawah di sisi luar stasiun Bekasi Timur. Dan memang terkait posko pengaduan yang mencari ataupun informasi terbaru mengenai nasib keluarga mereka yang mungkin menjadi korban dari kecelakaan Argo Bromo Anggrek dan juga KRL komuter lain. Memang untuk penanganan sejumlah penumpang sedianya dievakuasi ke sejumlah rumah sakit seperti Hermina Bekasi Barat, Hermina Bekasi Timur, Rumah Sakit Trimaya, dan juga RSUD Kota Bekasi. Seperti yang kita ketahui di sini, memang pada beberapa hari yang lalu Presiden Prabowo telah mengunjungi RSUD Kota Bekasi. Dan hingga saat ini awak media masih menanti apakah Menteri Perhubungan akan memberikan keterangannya ataupun memperbarui informasi yang bisa dibagikan terkait penanganan ataupun evakuasi dari kecelakaan KRL Argo Bromo Anggrek dan juga KRL komuter lain. Dan lift ini merupakan yang dari bawah tempat peron, dan kita bisa saksikan satu persatu petugas damkar dan juga tim SAR yang nampaknya sudah usai melakukan evakuasi. Namun kita masih menantikan keterangan resmi dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Nisrina. Proses evakuasi sudah selesai nampaknya di sana, di mana tim SAR baik itu dari tim Basarnas, Damkar, dan tim lainnya juga sudah mulai meninggalkan TKP. Kami konfirmasi kembali, Aji, jadi hingga per pukul 9.47 pagi hari ini, total berapa kantong yang dievakuasi dari TKP, Aji? Memang sejak pertama kali dan hingga dini hari tadi sempat beredar informasi bahwa 7 korban meninggal dunia, dan sejak 7.30 hingga mendekati pukul 10 ini dengan adanya tambahan sekitar 4 kantung jenazah, dan itu masih perlu dipastikan ulang apakah memang ternyata menjadi 11 korban jiwa atau apakah yang 4 kantung jenazah yang tadi pagi dievakuasi merupakan sudah termasuk dengan data 7 yang dirilis pada Senin malam dan juga Senin pagi. Dan memang Nisrina, sejak pukul 8:30 pagi tadi hingga saat ini mereka di pukul 10 sudah tidak ada lagi evakuasi ataupun kantung jenazah yang dibawa dari peron ataupun dari rangkaian kereta menuju ambulan. Nisrina. Baik, jadi bisa disimpulkan bahwa seluruh korban penumpang ini sudah seluruhnya dievakuasi, begitu, Aji? Kita masih menunggu informasi resmi karena kembali tim media hanya diminta perbolehkan untuk menunggu di platform seperti ini, tidak diperbolehkan untuk menuju peron karena petugas masih hilir mudik, meskipun tadi yang kita saksikan di awal
petugas sudah membawa alat-alat berat yang mereka gunakan untuk mempermudah proses evakuasi. Di sini awak media masih menanti keterangan resmi dari Menteri Perhubungan yang beberapa saat lalu tiba di stasiun Bekasi Timur. Dan memang saya ulangi lagi di sini, untuk keluarga ataupun keluarga penumpang ataupun keluarga korban dapat mencari informasi mendatangi stasiun Bekasi Timur dengan membawa katakanlah KTP ataupun kartu keluarga dan juga mungkin informasi lainnya, dan nantinya petugas dari sini akan mengarahkan apakah akan ke rumah sakit lainnya atau informasi tambahan lainnya akan disebar. Dan kita sudah lihat alat pengeras suara sudah disiapkan oleh pihak PT KAI. Nampaknya seharusnya tidak lama lagi Menteri Perhubungan Budi Purwagandi memberikan informasi terbaru termasuk pemutakhiran data mengenai jumlah korban, proses evakuasi, termasuk yang terpenting bagaimana dengan lalu lintas di stasiun Bekasi Timur. Karena di sini sebagai tambahan informasi, stasiun Bekasi Timur ini menjadi salah satu ruas yang krusial, yakni penghubung komuter lain. 1.000 penumpang melintasi jalur ini dalam kondisi normal, termasuk untuk kereta api jarak jauh. Bisa dibayangkan bagaimana rekayasa yang harus dilakukan oleh PT KAI untuk kereta api jarak jauh ruas jalur utara maupun selatan harus direkayasa karena tentunya proses evakuasi ini masih berlangsung hingga tadi pagi. Kita bisa lihat bahwa rangkaian masih ada dan kereta jarak jauh yang tiba itu harus bergantian saat melintasi stasiun Bekasi Timur. Dan di sini hanya batas awak media hanya diperkenankan sampai di titik ini, Nisrina. Media hanya dapat tidak bisa lebih jauh lagi karena di bawah petugas gabungan masih terus berupaya melakukan evakuasi lanjutan nampaknya. Meskipun tadi kita lihat ya bahwa tim SAR sudah membawa sejumlah alat-alat untuk evakuasi, di sinilah titik terakhir area steril bagi media ataupun warga biasa. Karena tujuan yang utama untuk mempercepat proses evakuasi dan juga pemindahan rangkaian KRL. Dan jika kita lihat dari kejauhan, nampaknya jika terlihat di ujung layar itu adalah kereta api diesel penarik. Berarti bisa disimpulkan atau bisa diartikan bahwa KRL atau rangkaian kereta KRL akan ditarik. Biasanya ini akan ditarik ke depo terdekat, yakni di depo Cipinang. Dan ini kereta penarik sudah mulai mendekat ke stasiun Bekasi Timur. Sayangnya, awak media tidak dapat diperkenankan untuk lebih mendekat lagi, karena bisa Anda lihat di sisi kiri, untuk pagar pembatas stasiun Bekasi Timur pun dipasang terpal, agar proses evakuasi tidak terhambat oleh warga ataupun awak media yang berupaya mencari informasi. Dan di kiri layar Anda, kita lihat petugas masih melakukan perbaikan ataupun upaya untuk mengevakuasi. Dan kereta pendorong ataupun penarik sudah semakin dekat dengan stasiun Bekasi Timur, dan ini sepertinya tidak akan makan waktu yang cukup lama, karena tadi sekitar 1 jam yang lalu, Nisrina, lokomotif telah lebih dulu ditarik, telah lebih dulu berhasil dipisahkan dari kereta ataupun rangkaian ke-10 KRL komuter lain tujuan Cikarang. Kita masih menantikan keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Nisrina. Baik, evakuasi yang fokus pada penyelamatan korban ini sudah selesai berlangsung, dan saat ini evakuasi terfokus untuk bisa membawa rangkaian kereta yang mengalami insiden untuk kemudian dibawa ke depo terdekat. Baik, terima kasih atas informasinya. Ahmad Sudraji melaporkan langsung dari stasiun Bekasi Timur, dan nanti kita akan kembali untuk menyimak pernyataan pers yang akan disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Untuk sementara terima kasih dan selamat kembali bertugas, Aji.